tidak sekolah untuk putrinya siapa? Saila. Kenapa Saila tidak sekolah? Saila seorang untuk putranya siapa yang tidak sekolah? Putranya? Yopi. Kenapa Yopi? Alfa. Terus siapa lagi? Irgi. Kenapa? Sakit. Putranya yang tidak sekolah dua orang. Putrinya satu orang. Berarti yang lainnya. Nah, untuk mengawali pembelajaran pada hari ini sebelum membahas, kita melanjutkan materi membiasakan lafaz puji yaitu tentang sabar dan juga syukur. Nah, kita mengulang kembali pelajaran yang lalu yaitu tentang tawakal. Silakan perwakilan dari putra dan juga perwakilan dari putri untuk menerangkan kembali pembelajaran yang pertemuan yang minggu lalu tentang tawakal. Silakan putri dulu, silakan yang putri dulu untuk maju ke depan. Tepuk tangan. Oke, sebelum kita mulai untuk diskusi, untuk belajar kelompok, kita akan coba semuanya berdiri dulu semuanya, berdiri. Kemudian pegang pundak temannya, pegang pundak temannya. Yang depan, pegang pundak temannya. Sebelah sini tuh. Nanti yang enggak ada. Nanti itu 3 orang itu juga. Enggak di sini ada. Kalau pegang. Mana ke sini cara nih kayak ini. Nah, itu kedua. Arah sini aja. Ayo kan. Udah kita dulu. Pegang pundaknya, pegang pundaknya. Baik, dengarkan. Ikuti perkataan Bapak. Hai temanku. Hari ini saya siap belajar dengan penuh semangat, rasa tanggung jawab, dan bekerja sama. Silakan duduk kembali. Sekarang kita akan diskusi. Tapi sebelum diskusi, Bapak akan menampilkan video terlebih dahulu, yaitu tentang materi pada hari ini. Ini video pertama. Nah, ini ada video culap-culip. Kita akan putar dulu video culap-culip ini. Tentang sabar. Nah, ini video sekarang silakan untuk Nah, silakan untuk diskusikan tadi dari video tadi tentang bersabar dan juga bersyukur. Beres? Kemudian silakan kelompok yang pertama untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya tentang bersabar dan juga bersyukur. Nah, bersabar dan juga bersyukur. Kelompok pertama dulu. Silakan maju 3 orang saya, 3 orang perwakilan.
salahnya. Dipercepat, terima kasih. Sekarang kelompok 2, silakan. Ayo, tiga orang maju ke depan. Adapun ciri-ciri perilaku sabar antara lain: satu, memiliki emosi yang stabil dan tidak mudah terpengaruh oleh keadaan dan lingkungan. Dua, tidak marah dan tidak membalas bila dimarahi orang lain. Tiga, tidak mau menyakiti orang lain. Untuk membiasakan diri berperilaku sabar, maka hal-hal berikut tidak bisa dilakukan antara lain. Satu, selalu ingat bahwa marah tidak menyelesaikan masalah. Dua, bergaul dengan teman-teman yang baik. Tiga, hati-hati dalam bergaul dengan teman yang memiliki karakter mudah emosional. Untuk membiasakan diri berperilaku sabar, maka hal-hal berikut ini yang bisa dilakukan antara lain. Satu, selalu ingat bahwa marah tidak menyelesaikan masalah. Dua, bergaul dengan teman yang baik. Tiga, hati-hati dalam bergaul dengan teman yang memiliki ada tindakan positif yang akan mendapati kita tidak bisa membiasakan perilaku sabar adalah: satu, tipu daya setan walaupun mereka punya kuasa atau kekuatan yang sangat besar. Dua, waspada masalah menjadi sering mata curiga dan tidak terkendali oleh yang sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk kelompok 3. Di sebelah sini. Oke. Nah, 3 orang saja, 3 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan nikmat syukur. Pelatihan syukur secara bahasa artinya berterima kasih, bersyukur berarti kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas segalanya. Sekian dia lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sadar terus yang serius. Ayo banyak serius untuk yang serius tertawa.
Oh, yang serius. Yang terakhir. Terima kasih kepada perwakilan dari masing-masing kelompok yang untuk mempresentasikan hasil diskusinya tentang sabar dan juga syukur. Sekarang kita perhatikan pada poin ke depan. Jangan ada yang bicara. Kita akan membahas tadi yang sudah kalian diskusikan, tapi sebelumnya mejanya dirapikan dulu tentang syukur. Tadi pengadaan syukur tadi sudah dipresentasikan oleh siapa pengadaan syukur tadi? Pengadaan syukur. Syukur itu apa? Syukur artinya berterima kasih. Syukur secara bahasa artinya berterima kasih. Nah, dalam bahasa Arab syukur itu berasal dari kata syakaro yashkuru syukran. Syakaro itu fi'il madi bentuknya, yashkuru fi'il mudhari, syukran dalam bahasa artinya berterima kasih. Jadi secara bahasa syukur itu artinya berterima kasih. Nah, secara istilah syukur itu adalah memberikan pujian kepada Allah dengan cara taat kepadanya, tunduk dan berserah diri hanya kepada Allah serta beramal ma'ruf dan nahi munkar. Jadi intinya bersyukur itu adalah berterima kasih kepada Allah atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Itu adalah bersyukur. Karena dari mulai kita bangun tidur sampai tidur lagi, Allah sangat banyak sekali yang Allah memberikan nikmat kepada kita. Kita tidak akan bisa menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah tahu dulu nikmat Allah la tusuha. Wa tahu dulu nikmat Allah la tusuha. Jika kau menghitung nikmat Allah, maka itu kita tidak akan bisa menghitungnya. Tidak akan bisa menghitungnya. Bisa kalian bayangkan, pikirkan coba. Dari mulai bangun tidur sampai sekarang duduk di sini, nah itu sudah banyak sekali, bahkan mungkin beratus-ratus ribu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian
Surat Al-Ankabut ayat 17. Kemudian ciri-ciri perilaku bersyukur yang pertama. Kemudian yang kedua. Kemudian yang ketiga, mau membagi. Kemudian selalu bersyukur atas nikmat dan karunia yang telah diberikan dengan Allah. Ini adalah ciri-ciri orang yang bersyukur. Tidak pernah mengeluh dalam hidupnya. Sebagaimana tadi dalam video celak culik, dalam video celak culik tentang bersyukur, itu adalah gambaran ataupun juga ada ibrah ataupun pelajaran yang dapat kita ambil, yaitu kita harus selalu bersyukur. Ya, meskipun dalam kenyataannya kita mendapatkan musibah, tapi kita harus melihat dari segi positifnya. Dari segi positifnya itu. Jadi kita harus selalu bersyukur kepada Allah. Kemudian cara bersyukur. Cara bersyukur yang pertama, bersyukur dengan lisan. Kemudian yang kedua, bersyukur dengan badan. Yang ketiga, bersyukur dengan hati. Cara bersyukur dengan lisan yaitu dengan mengucapkan alhamdulillah ketika kita mendapatkan nikmat Allah. Kemudian bersyukur dengan anggota badan ini yaitu dengan mentaati perintah Allah dan juga meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Nah, kemudian kalau bersyukur dengan hati, yaitu mengosongkan hati di hadapan Allah dengan cara konsen menjaga zikir akan keagungan dan kebesaran Allah. Jadi dalam hati kita harus selalu berzikir kepada Allah. Itu adalah tanda syukur kita kepada Allah. Nah, kita pun berada di kelas ini merupakan tanda syukur kita kepada Allah, yaitu syukur apa? Nikmat, sehat dan walafiat. Nikmat sehat badan, sehat jasmani dan juga sehat rohani. Siapa di sini yang rohani tidak sehat? Ada yang rohani tidak sehat? Ya. Hah? Rohani yang tidak sehat? Jiwanya yang tidak sehat di sini ada? Di sini ada? Hah? Ada. Kalau di sini alhamdulillah semuanya pada sehat, baik rohaninya maupun jasmani. Kalau yang sedang galau ada? Yang sedang galau ada? Hah? Yang sedang galau berarti lagi sakit rohani yang sedang galau. Kemudian dampak positif berdasarkan bersyukur. Nah, yang pertama mendapat jaminan tambahan nikmat dari Allah. Kemudian mendapat ridho dari Allah. Nah, intinya dalam bersyukur ini, kalau kita bersyukur nikmat yang kecil, maka Allah akan memberikan kepada kita nikmat yang lebih yang lebih besar. Yaitu dalam ekonomi itu sangat lemah, ekonominya lemah. Kemudian meminta kepada Rasul namanya Salabah. Salabah itu dia seorang yang kalau ekonominya rendah, minim ekonominya. Bahkan untuk salat pun dia bergantian dengan istrinya. Kemudian dia meminta kepada Rasul supaya mendoakannya untuk menjadi orang yang kaya. Tapi kata Rasul, wahai Salabah, kau tidak akan mampu untuk menjadi orang kaya. Kemudian Salabah pun keesokannya mendatangi Rasul lagi, dan dia mengucapkan apa yang hari kemarin dia ucapkan, ingin didoakan oleh Rasul supaya dia menjadi orang yang kaya. Yang ketiga pun dia mengunjungi Rasul lagi. Setelah 3 kali, maka Rasul pun mengabulkan apa yang diinginkan oleh Salabah. Rasul pun berdoa kepada Allah untuk Salabah supaya Salabah menjadi orang yang kaya. Kemudian Salabah karena doa Rasul itu mustajab, tiba-tiba Salabah itu mendapatkan atau memiliki seekor kambing betina yang sedang hamil. Kemudian karena kambing itu adalah hasil dari doa Rasulullah, sehingga kambing itu sangat cepat sekali perkembangan sangat cepat, sehingga Salabah ini lama kelamaan dia menjadi orang yang tidak bersyukur kepada Allah. Jadi ayeuna geus beunghar maksudna nama dia sudah menjadi orang yang kaya, namun dia tidak mengeluarkan zakatnya, tidak mensyukuri nikmat Allah, sehingga Allah mengembalikan lagi Salabah ini ke kehidupan yang dulu, yaitu menjadi orang yang miskin. Karena apa? Tidak bersyukur. Orang yang tidak bersyukur itu balasannya seperti itu. Jadi kalau kita bersyukur, maka Allah akan meningkatkan rezeki kita. Tapi kalau kita tidak bersyukur, kufur, maka Allah akan menghilangkan rezeki kita, menghilangkan kenikmatan kita. Nah, kemudian tentang sabar.
tentang sabar. Sekilas tentang sabar. Nah, ini pengertian sabar. Tadi secara bahasa sabar itu apa? Menahan, mencegah atau tabah. Nah, secara istilah sabar itu dalam menahan diri dari sifat kegundahan dan rasa emosi, kemudian menahan lisan dari keluh kesah serta menahan anggota tubuh dari perbuatan yang tidak terarah. Nah, sabar seperti tadi yang digambarkan dalam video tadi, coba julid. Nah, apabila ada teman kita yang mengejek kita, maka kita harus apa? Harus sabar. Mungkin kulit kita ini hitam sehingga teman kita ini mengejek kita. Wah, bayang-bayang ya, black. Itu adalah sebuah ejekan. Cuma kita harus menahan diri kita supaya sabar. Dari ejekan tersebut, nah itu akan menjadi amal pahala nanti di akhirat. Nah, kita pun jangan sampai kita mengejek teman kita. Misalkan mempunyai kekurangan fisik, misalkan lempang dan cikut, kurang disebut naon? Atau badannya tinggi sehingga kita memanggilnya siapa? Obeng misalkan, obeng kalau gantar. Akhirnya jangan memanggil teman kita dengan ucapan atau dengan panggilan yang tidak disukai. Ya awas. Mengolok-olok dengan apa? Disebutnya mengolok-olok. Nah, cara supaya kita ini selalu selain cara yang tadi untuk selalu kita bersyukur kepada Allah dan juga bersabar. Nah, ada Rasul mengajarkan kepada kita satu doa supaya kita menjadi orang yang sabar dan juga orang yang syukur. Nah, di sini ada satu doa yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita. Nah, kita ini dia doa bersyukur. Masih loading. Nah, ini di bawahnya. Nah, ini adalah doa. Nah, ini adalah doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Ini doanya ini terdapat dalam kitab Mutawar Hadis. Kalimatnya kita kelihatan semuanya? Kelihatan. Baik, diikuti doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'alni syakuran waj'alni saburan waj'alni fi aini sagiran wa fi ayunin nasi kabiran. Nah, ini artinya ini adalah Allahumma ya Allah, ij'alni jadikanlah aku syakuran, menjadi orang yang bersyukur. Waj'alni dan jadikan aku saburan, menjadi orang yang sabar. Waj'alni fi aini sagiran, dan jadikan aku dalam pandangan diriku ini sagiran kecil. Maksudnya kita selalu rendah hati. Ya, rendah hati, lainnya rendah diri tapi rendah hati. Ya, rendah hati tawadhu, ya, selalu tawadhu. Wa fi aini nasi kabiran, tapi dalam pandangan manusia kabiran kita ini menjadi orang yang besar. Maksud dari orang yang besar, ketika orang yang memandang kita, wah, saya semua budakna multi talenta. Jadi disegani oleh orang lain. Ketika orang lain melihat kita, orang itu segan kepada kita. Nah, itu adalah yang dimaksud dengan wabi ainasi kabiran. Nah, dalam pandangan manusia kabiran kita menjadi orang yang besar. Menjadi orang yang besar. Nah, jadi ini sekarang ditulis doanya, Allahumma ditulis doa bersyukur ini. Silakan akan selesai. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini ada tes yang harus kalian isi. Tesnya dicatat dulu aja. Sekarang sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, silakan ditulis dulu tes untuk pelajaran tes ini 2 bentuk soal. Yang pertama adalah menulis pengertian sabar dan syukur. Menulis pengertian sabar dan syukur, kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Nah, ini 2 ini. Nah, menulis pengertian sabar dan syukur, kemudian yang kedua yaitu mengakhiri pengertian sabar dan syukur. Jadi tugasnya adalah menulis kembali pengertian sabar dan juga pengertian syukur, itu saja tugasnya. Jadi menulis kembali pengertian sabar dan juga pengertian syukur. Ya. Dan tulis pengertiannya ini aja, pengertian
menulis kembali pengertian sabar dan syukur. Pengertian sabar dan syukur. Nanti yang sudah selesai dikumpulkan hasil tulisannya. Beres? Mari kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan bacaan Alhamdulillahirobbilalamin.